Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bab 180, melanjutkan dari pertemuan kemarin, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji hadis nomor 994. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan baik, niscaya ia bersama malaikat yang bertugas mengantarkan risalah untuk manusia yang mulia lagi baik. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ia membacanya dengan sangat sulit, baginya 2 pahala. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'minil ladzina la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la rihu laha wa ta'muha khulun wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathali raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha marrun wa mathalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handalah laysa laha rihun wa ta'muha murrun. Muttafaqun alaih. Hadis 995. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang beriman membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya harum, rasanya manis. Dan perumpamaan orang yang beriman tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada bau dan rasanya manis. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, tidak ada bau, rasanya pun pahit. Muttafaqun alaih. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu la yarfa'u bi hadzal kitab wa aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya keutamaan membaca Al-Qur'an, membacanya Al-Qur'an saja itu sungguh luar biasa. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat yang mulia lagi baik, kiramin bararah, malaikat yang mulia lagi baik. Orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi tidak ada ruginya sama sekali ketika kita meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Sama sekali tidak ada ruginya. Lancar mendapatkan pahala, terbata-bata pun juga mendapatkan pahala. Lancar kita akan ditemani oleh para malaikat, terbata-bata pun mendapatkan 2 pahala. Hadis 995 di sini dijelaskan, orang yang beriman kalau membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya manis. Tetapi kalau tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada bau tapi rasanya manis. Jadi orang beriman itu sama-sama rasanya manis kalau membaca Al-Quran.
baunya harum, kalau tidak membaca Al-Quran tidak berbau. Maka itu sama-sama memiliki kemuliaan. Orang beriman itu senantiasa memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihana, baunya harum tapi rasanya pahit. Jadi tampak dari luar baunya harum, tetapi sesungguhnya rasanya pahit. Begitu juga dengan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Ini lebih buruk lagi. Tidak ada bau dan rasanya pahit seperti buah handolah. Makanya kita beruntung jika kita bisa berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman, apalagi senantiasa membaca Al-Quran. Dari hadis yang ketiga dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebuah kaum dengan Al-Quran dan akan merendahkan derajat kaum yang lain dengan Al-Quran. Jadi intinya adalah semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran, semakin kita meluangkan waktu untuk meninggikan Al-Quran, memperjuangkan tegaknya Al-Quran, menerapkan Al-Quran, maka derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hukum-hukum Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, maka derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin rendah. Walaupun manusia itu meninggikan kita, tetapi hakikatnya rendah jika kita meninggalkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian saya muliakan, mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.